Salam. Selamat pagi Bapak Ibu jemaat Tuhan yang kekasih, sahabat Agapes TV yang tercinta. Pagi ini kita mau mendengarkan sabda Tuhan. Sebelum kita mendengarkan sabdanya, kita berdoa dulu. Bapa kami yang terkasih, yang sangat mengasihi kami berterima kasih atas pagi yang Tuhan berikan kepada kami. Dan kami pohonkan juga Tuhan yang selalu menyertai kami dalam segala kegiatan. Dan sebelum kami mulai aktivitas kami mau dengarkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan dalam hidup kami. Terpujilah Tuhan sekarang sampai selama-lamanya dalam Kristus Yesus. Amin. Jemaat Tuhan yang kekasih, sabda Tuhan bagi kita pagi hari ini diambil dari Galatia 2 ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Demikian firman Tuhan. Jemaat Tuhan yang kekasih, saya pernah baca tulisan Pendeta Eka tentang ilustrasi khotbah seorang evangelis. Demikian ilustrasi tersebut. Ada seorang yang jatuh ke dalam sumur. Dalam sumurnya sekitar 4,5 meter. Air di dalam sebatas lutut orang dewasa. Yang jatuh ke dalam sumur tentu berupaya keluar dari sumur. Dengan segala upaya, tenaga, tapi sudah hampir 20 menit gagal. Dia hanya pasrah. Tenaga sudah habis, sudah terkuras. Mudah-mudahan ada orang yang lewat. Selang beberapa lama, ada 4 orang yang lewat. Mereka tahu ada yang jatuh ke dalam sumur. Mereka juga mau menolong supaya orang tersebut bisa keluar. Dia ambil tali, diulurkan ke dalam, supaya yang jatuh ini memegang, kemudian ditarik. Ditarik 2 meter, jatuh lagi. Karena tenaga sudah terkuras. Selang beberapa lama ada lagi yang lewat. Mereka juga berusaha menolong dengan memberikan saran ke bawah sumur. Pegang ini, injak ini, naik ke atas. Dia lakukan, tapi jatuh lagi. Demikianlah dia jatuh ke dalam sumur dan hanya pasrah lagi. Tapi Bapak Ibu yang kekasih, tidak berapa lama ada seseorang yang lewat. Dia lihat ke dalam ada yang jatuh, dia langsung turun ke dalam sumur. Dia gendong itu yang jatuh, dia angkat keluar. Dan selamat, berhasil. Evangelis tersebut melanjutkan dalam khotbahnya, dia bertanya, siapa yang seorang ini? Siapa seseorang yang mau turun ke bawah? Dia adalah Yesus Kristus. Yesus Kristus Juru Selamat yang langsung turun ke sumur dosa manusia supaya manusia diselamatkan. Bapak Ibu yang kekasih, keselamatan adalah oleh karena iman. Sola fide. Oleh karena anugerah Tuhan.
anugerah Tuhan yang diberikan secara gratis, sola gratia, bagi orang yang mau menerima Dia. Jadi Bapak Ibu yang kekasih, keselamatan itu bukan upaya manusia, tidak. Bukan karena melakukan Taurat, tapi oleh kasih karunia Tuhan Yesus yang telah menggenapi hukum Taurat tersebut. Melalui nas kita pagi ini, Apostol Paulus mengaku sekaligus bersaksi. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Kita coba cermati hidup Paulus, hidup Saulus sebelum menjadi Paulus. Atau dengan kata lain, hidup tanpa Kristus dan hidup di dalam Kristus. Saulus sebelum bertobat adalah seorang pemuda yang sangat fanatik, yang punya tujuan mengabdi kepada Tuhan dan bangsanya. Dan jalan ke sana menurut Saulus hanyalah melalui Taurat. Maka seluruh hidupnya ditaklukkan kepada Taurat. Dan apapun yang merintangi tujuannya itu disingkirkan, dibersihkan. Saya baca Kisah Para Rasul 9 ayat 1. Sementara itu berkobar-kobarlah hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar. Itulah hidup di luar Kristus. Yang tadinya itu adalah pengabdian kepada Tuhan, tetapi nyatanya mengabdi kepada diri sendiri. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang kasih, sahabat GKBS TV yang tercinta. Sekarang mari kita lihat, kita cermati hidup di dalam Kristus. Setelah Saulus dijamah oleh Tuhan Yesus dalam perjalanannya ke Damaskus, ke Damsik, terjadilah pertobatan dalam dirinya. Dalam hidupnya, dia mengaku dan bersaksi. Nas kita pagi hari ini, hidupku bukan lagi aku sendiri tapi Kristus yang hidup dalam aku. Ungkapan Paulus ini adalah suatu revolusi yang maha hebat. Suatu pertobatan ketika Saulus dihadap-mukakan dengan Tuhan Yesus yang dimusuhinya selama ini. Oleh sebab itu Saulus yang lama telah dipulihkan. Aku telah disalibkan dengan Kristus, katanya dalam ayat 19. Karena pertemuannya dengan Kristus, aku Paulus yang selama ini mengurusi hidupnya, diturunkan. Yang selama ini menguasai hidupnya, diturunkan dari tahtanya, ditaklukkan pada Kristus yang sekarang menguasai hidupnya. Kristus yang hidup dalam aku. Pernyataan ini menunjukkan bahwa baginya Kristus hidup dalam hidupnya dengan kemuliaannya dalam hidupnya keseharian. Setelah bertemu dengan Kristus, ajaran Kristus menjadi makanannya sehari-hari. Kehendak Kristus menjadi kehendaknya. Kristus hidup dalam aku. Tentu ungkapan ini menjadi cerminan teladan bagi kita. Apakah kita juga dapat berkata demikian? Coba kita renungkan. Apakah kita hamba Kristus? Apakah kita hamba teknologi? Hamba mammon? Dalam 2 Korintus 5 ayat 17, Paulus mengatakan, siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sekarang sudah muncul yang baru. Jika kita hidup dalam Kristus, kita adalah ciptaan baru. Dan boleh berseru seperti seruan Paulus, Kristus hidup dalam aku. Dan juga berseru pada Tuhan,
Tuhan, apa yang Tuhan kehendaki aku perbuat, itu ungkapan Paulus begitu Yesus menjamah dia. Pasti Tuhan menolong kita untuk memperlakukan kehendaknya dalam hidup ini, hanya untuk kemuliaannya. Itulah perilaku, gaya hidup kita sebagai orang beriman, kapanpun, dimanapun, dan untuk siapapun. Salam Epifani. Amin, kita berdoa. Makasih Tuhan atas sabda-Mu buat kami. Kami semakin dikuatkan dan diberikan pencerahan bahwa keselamatan itu adalah karena iman kepada Tuhan. Adalah anugerah Tuhan, bukan upaya kami. Berbuat yang terbaik adalah buah iman. Berbuat baik supaya selamat bukan. Tapi karena Tuhan telah menyelamatkan kami, Tuhan ajar kami berbuat yang terbaik di dalam kehidupan ini. Terima kasih atas firman-Mu. Kuatkan kami, agar kami boleh berseru seperti seruan Paulus. Hidup kami adalah hidup dalam Kristus. Karena Kristus ada di dalam kami. Dan kami juga ada dalam Kristus. Sehingga apapun yang kami lakukan di dalam kegiatan kami, selalu mengandalkan Tuhan. Berkati segala aktivitas kami yang kami lakoni pada hari ini. Tetap mengandalkan penyertaan Tuhan. Dan tetap mengharapkan berkat-berkat dari Tuhan supaya itu boleh berjalan dengan baik, seturut dengan kehendak Tuhan. Sebagaimana Paulus, kehendak Tuhan menjadi kehendak dia, itu juga yang kami lakukan dalam kehidupan ini. Biarlah kehendak Tuhan yang jadi dalam kehidupan kami keseharian. Terpujilah nama Tuhan, dalam Yesus kami berdoa. Amin. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu, Yesus. Takkan ada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru selain kasih-Mu, Yesus. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Oh,
sampai kini ku akui kasihmu tiada duanya, kasihmu tiada